Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sukacita selalu. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melanjutkan PTS kita. Tetap semangat ya. Dan sebelum kita melaksanakannya di hari ini, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita agar apapun yang kita kerjakan di hari ini selalu terberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Pak Agus hantarkan. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih kami aturkan atas pemeliharaan-Mu di hari yang lalu. Dan juga ya Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami di hari ini. Dan tubuh yang sehat serta keadaan yang baik bagi kami untuk bisa mengerjakan semua tugas kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang sungguh baik dan luar biasa. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya dalam kehidupan kami dan juga kami bisa laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman-Mu semoga selalu menjadi pegangan dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, bukalah mata hati dan pikiran kami agar kami dapat merenungkan dan mengambil manfaat yang kami bisa gunakan. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, hari ini judul renungannya yaitu hati-hati gunakan matamu. Diambil dari bacaan Matius bab yang ke-6 ayat yang ke-22 hingga 23. Demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan ini menceritakan supaya kita memahami betul apa fungsi dari anggota tubuh kita yang namanya mata. Anak pernah mendengar lagu saat di sekolah minggu ya? Lagunya begini. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat dirimu. Hati-hati gunakan matamu. Nah, seperti itu ya. Duh, semoga Pak Agus tidak salah nada ya. Oke, baik. Anak-anak, lagu itu sebenarnya berpasangan dengan anggota tubuh yang lain ya, tapi karena kita judulnya adalah lebih ke mata, jadi kita ngambil di bait yang itu saja ya. Anak-anak, lagu itu sebenarnya mempunyai nasihat ya, supaya apa ya, supaya kita di sekolah gitu ya, sebagai anak-anak itu tidak menggunakan anatomi tubuh kita atau mata kita menjadi salah. Contohnya nih, contohnya nih, di sekolah jangan nyontek ya adik-adik. Nah, misalnya ada seperti itu. Mata itu untuk melihat pemandangan, bukan untuk mengintip kertas ujian. Nah, misalnya contoh seperti itu. Apakah anak-anak begitu? Begitu yang bagaimana? Apakah anak-anak menggunakan mata untuk penglihatan yang benar, melihat pemandangan tadi, bukan untuk mengintip LKS atau lembar jawaban sebelum PTS gitu ya, atau saat PTS bahkan. Nah, anak-anak, rasanya kita perlu mengakui ya bahwa sebenarnya lagu itu pun sangat relevan buat kita saat ini dan yang akan datang pun ketika kita menjadi orang dewasa. Yaitu kalau kita tidak menggunakan mata kita dengan bijak, maka kita akan jadi salah. Contohnya misalnya ini,
kita bisa tertabrak oleh pengendara, gitu kan, yang menerobos lampu merah. Nah, itu kan, itu juga bisa. Kalau kitanya salah melihat lampu merah. Atau jangan-jangan kita sudah tahu tuh lampunya merah, tapi kitanya aja pengen masuk aja. Itu juga bisa menjadi bahaya dan itu salah karena kita tidak menggunakan mata dengan benar gitu kan. Juga mungkin bisa itu terjadi di gereja juga ketika masa-masa sebelumnya, misalnya kita di gereja kita ada yang menggunakan lift gitu ya. Ada lift yang tertulis misalnya untuk orang yang difabel gitu ya, untuk orang yang difabel gitu, atau yang sukar berjalan. Tetapi kadang-kadang kita yang sebenarnya bisa saja jalan kaki tapi pinginnya segera masuk lebih dulu. Padahal ada orang-orang yang menggunakan kursi roda bahkan lansia pun masih antri di belakang kita. Tapi kita buru-buru aja itu dengan PD-nya kita maju lebih dulu gitu. Padahal sedang tertulis di situ bahwa lift itu digunakan untuk orang yang berkursi roda dan sukar berjalan. Nah, itu dia. Kita sudah menggunakan mata untuk melihat, tapi gitu, kita mengartikannya kayak mengabaikan saja bacaan yang tadi kita baca. Udah lihat, itu digunakan untuk orang tua, orang difabel, orang yang menggunakan kursi roda, tapi kita nggak mau tahu, pengennya cepat duluan masuk dan serobot aja. Nah, hal itu kan sebenarnya juga kurang bagus kan. Nah, itu. Miris sih rasanya kalau kita bisa melihat yang seperti itu ada di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, ini benar-benar harus kita pahami anak-anak. Maksud dari ayat ini adalah agar mata fisik kita yang ada dua bola mata itu, terkoneksi dengan mata batin kita. Jadi maksudnya itu, antara bola mata yang secara fisik itu harusnya terkoneksi dengan mata batin kita. Karena apa? Karena percuma saja apabila mata kita bisa melihat, namun mata hati kita tidak peduli dengan apa yang kita lihat. Kita yang menjadi orang yang mati rasa karena tidak dapat berbela rasa dengan orang lain yang menderita. Bisa saja kan seperti itu anak-anak? Atau juga seperti contoh di awal tadi, saat anak-anak mengerjakan PTS harusnya sudah tertulis di situ kerjakan dengan jujur dan mandiri. Tapi tetap saja mata yang bola mata itu secara fisik itu ingin melihat LKS gitu, pengen lihat jawabannya. Karena tidak terkoneksi dengan mata batin kita. Mata batin kita itu sebenarnya adalah tempat dan bersemayamnya Allah kita yang kudus. Dan harapannya adalah semoga apapun yang kita lakukan anak-anak itu sesuai dan terkoneksi dengan mata batin kita. Terkoneksi langsung dengan apa yang Allah inginkan. Tentu Allah tidak menginginkan anak-anaknya menggunakan anatomi tubuhnya, anggota tubuhnya, mata tadi, untuk yang salah. Misalnya nyontek tadi kan, itu kan salah. Atau ada satu lagi yang memang sedang ngetren nih di antara anak-anak ketika melakukan PJJ. Yaitu ketika menggunakan gadget untuk melihat hal-hal yang sebenarnya itu tidak sesuai untuk anak-anak umur kalian. Umur yang masih di bawah 17 tahun. Nah, itu maka kalian telah menciptakan sebuah kegelapan yang sangat gelap. Gelap yang sangat gelap anak-anak. Jadi marilah kita menggunakan mata yang fisik ini terkoneksi dengan mata batin. Dan supaya mata batin kita teruji, ayo selalu kita mohon petunjuk kepada Allah kita yang sangat baik, Allah kita yang sangat pemurah, Allah kita yang sangat mengampuni kita. Mohon ampun jika kita pernah melakukan salah dengan menggunakan mata fisik kita, agar kita tidak boleh lagi melakukan hal yang salah tadi. Gitu anak-anak.
Tuhan ada di dekat kita, bahkan di dalam diri kita. Dan Dia tahu apa yang kita lakukan hari demi hari. Hati-hati gunakan matamu karena Bapa di surga melihat dirimu. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami untuk berhati-hati menggunakan anggota tubuh kami. Berhati-hati menggunakan mata kami. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata kami baik, maka teranglah seluruh tubuh kami. Maka kami bisa menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah mengingatkan hal itu kepada kami. Pimpinlah kami semua agar dapat memahami tentang rencana-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di hari ini untuk PPKS dan sekolah-sekolah Kristen. Kau berkati selalu ya Bapak. Kau berkati juga sekolah kami, SD Kristen Manahan, Bapak Kepala Sekolah, Justinus Sukio, dan juga guru-guru dalam pelayanannya. Kau berkati, Engkau berikan kecukupan, Kau berikan kesanggupan, kepandaian, kecerdasan, dan juga kebijaksanaan di dalam melayani anak-anak belajar di sekolah ini. Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami, Kau berkati selalu dalam segala usaha dan upaya mereka mencari rezeki. Engkau cukupkan hari demi hari selalu. Dan ya Bapa, kami berdoa bagi kami sendiri, anak-anak SD Kristen Manahan dari kelas 1 hingga kelas 6, terkhusus kelas 6, yang dalam minggu ini melaksanakan PTS. Kau berkati selalu ya Bapa. Kau berikan kami kemampuan untuk bisa memahami satu demi satu soal yang kami hadapi. Dan Engkau kuatkan hati dan pikiran kami serta mata kami agar terkoneksi dengan mata batin kami untuk tidak melakukan hal yang salah, untuk tidak menyontek ataupun melakukan kecurangan dalam menguji kemampuan kami sendiri. Kau berikan kami hikmat takut akan Engkau ya Bapa, agar kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, pada akhirnya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Engkau menjadi yang nomor 1 ya Bapa, dan kami menjadi nomor 2. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita telah melaksanakan renungan pada pagi hari ini. Tetap semangat mengerjakan PTS. Harus belajar terlebih dahulu. Kemudian kerjakan dengan jujur dan mandiri. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin.